Nyck de Vries memiliki cerita yang cukup menarik sebenarnya dalam perjalanannya menuju F1. Setelah menjuarai F2, dia tidak dapat seat di F1 di musim berikutnya dan harus pindah ke Formula E, dan lagi-lagi dia menunjukkan talentanya di sana dengan menjadi juara dunia. Tapi tetap aja dia nggak dapat seat F1 untuk musim berikutnya, dan tiba-tiba dia langsung mendapatkan kesempatannya untuk menunjukkan talentanya di F1 ketika dia menggantikan Albon di Thailand Grand Prix musim lalu. Dan hebatnya, dia mampu menggunakan keuntungan mobil Williams yang emang kenceng di Monza dengan straight line speed mereka dan meraih poin pertamanya di debutnya. Dari sini karir dia telah berubah dan dia mendapatkan seat AlphaTauri untuk musim 2023. Namun 4 balapan telah berlalu dan Nyck benar-benar struggling. Dan ya, performanya jauh dari harapan kita semua pada awal musim. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ialah, ada apa dengan Nyck de Vries? Pertama-tama mari kita bahas dulu AlphaTauri. Setelah musim yang meh di 2022 dengan regulasi baru, AlphaTauri berharap 2023 dapat lebih baik, dan dengan datangnya Nyck de Vries, juga diharapkan bahwa AlphaTauri memiliki 2 pembalap yang bisa mencetak beberapa poin nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal 2 pembalap, Yuki juga diharapkan bisa tampil lebih baik mengingat 2 musim pertama dia di F1 tuh cukup underwhelming ya. Walaupun gue merasa bahwa ada perkembangan darinya seiring waktu berjalan. Dan gue expect hal yang sama di musim ketiganya. Lalu Nyck de Vries, meskipun dia adalah rookie, dia tetap merupakan pembalap yang sebenarnya itu berpengalaman dan prestasinya itu juga oke banget coy. Umurnya aja udah 28 tahun, di juara F2 dan juara Formula E. Pastinya yang dia perlukan di musim pertama di F1 ialah membiasakan diri dengan mobil AlphaTauri nanti dan dunia F1. Dan dia nggak jauh-jauh amat dari Yuki. Oh ya, ngomong-ngomong, fakta menarik AlphaTauri musim ini ialah mereka memiliki driver lineup terpendek dalam grid F1 di 2023. Ya, nggak apa-apa lah pendek. Yang penting kecepatan mereka tuh kenceng. Tapi ingat, kenceng dalam menuju finish ya, bukan kenceng dalam DNF. Nah, mobil AT04 sendiri saat testing emang tidak menunjukkan pace yang wow banget. Meskipun mencetak lap yang cukup banyak sebenarnya. Dari sini aja feeling gue tuh udah nggak enak sebenarnya ke AlphaTauri. Dan gue nggak kaget kalau mereka nanti bakal finish juru kunci di musim ini. Pas Bahrain Grand Prix, terbukti bahwa Nyck hanya mampu qualify di P19 dan finish di posisi 14. Di balapan itu pace dia emang jauh dari rekan timnya Yuki, tapi masih balapan pertama di tim yang mobilnya tuh bukan merupakan mobil yang kenceng. Dan ya anggap aja ini hanya satu balapan untuk pemanasan lah ya. Menuju Saudi Grand Prix, dia secara aneh spin menuju turn 1, tapi mampu berkembang sedikit dan qualified P18. Tapi lagi-lagi finish di P14 dan pace-nya masih di bawah Yuki. Namun perlu diakui, Yuki itu benar-benar menderek AlphaTauri itu musim ini, dan emang udah seharusnya gitu karena ini udah musim ketiganya ya. No excuse bagi Yuki kalau underperform. Kalau udah musim ketiga tapi ternyata rekan timnya rookie, tapi bukan rookie yang carry timnya, wah, udah maju selangkah ke zona tendangan Mbah Marco. Nyck emang setidaknya butuh beberapa balapan lah sepertinya untuk bisa meningkatkan kecepatannya. Dari sini aja emang udah salah bagi kalian yang sedikit menghypekan dia. Kalau gue jujur emang ngerasa bahwa dia tuh perlu setidaknya berapa balapan untuk adaptasi dengan mobil AlphaTauri itu. Dan Yuki kemungkinan akan memimpin tim itu setidaknya di paruh musim pertama 2023. Ditambah mobil AT04 yang sekencang Red Bull kalau dikasih setup Williams, ya susah untuk raih hasil bagus ya kan? Lanjut ke Australia. Akhirnya dia mampu berkembang dikit dan mampu tembus ke Q2 dan qualified P15. Ya walaupun masih kalah dari Yuki, minimal tembus ke Q2 aja udah lumayan bagus lah di mobil AlphaTauri itu ya kan. Saat race, ya pace itu so-so, tapi inget mobilnya kayak gitu loh ya, jadi ya nggak bisa berharap banyak juga. Dan dengan segala kekeosan di Australia, setidaknya kita berharap dia bisa memanfaatkan keuntungan ya kan. Tapi bukan memanfaatkan keuntungan, malah tersundul pula sama Logan Sargent saat restart. Dan ya, akhirnya DNF tapi masih classified finish di posisi 15. Jadi 3 balapan yang cukup underwhelming, tapi masih awal musim kok. Dan dengan spring break, mungkin dia bisa kembali menyegarkan dirinya dan siap menjadi balapan selanjutnya di Azerbaijan. Di Azerbaijan mungkin akan menjadi weekend yang sedikit sulit untuk para rookie dengan 1 kali free practice dan weekend sprint dengan format baru. Di track jalanan pula lagi ya kan, jadi ya berharap aja rookie kayak Nyck de Vries nggak bakal sering-sering nyiup tembok. Tapi Nyck lagi-lagi menjadi pembalap terlelet di quali karena dia nabrak. Baru aja dibilang ya kan, jangan sampai nyium tembok, dicium pula temboknya ya kan. Sementara rekan tim yang mampu tembus ke Q3 dan start dari posisi ke-8 untuk main race.
Di sprint shootout pun sama, dia qualified P20. Saat sprint, dia terlibat insiden dengan Yuki yang menyebabkan rekan timnya DNF dan I don't know, banyak sekali kejadian-kejadian Yuki Tsunoda di sprint race kemarin coy. Mulai kan? Nick sendiri juga ya lumayan lah mampu finish posisi 14, tapi yang nabrak dengan rekan tim sendiri merupakan salah satu hal terlarang dalam F1 ya. Nah sekarang, tinggal kita lihat aja gimana dia di balapan besoknya. Datanglah main race, dan dia start terakhir. Lalu pada lap ke-10, dia menyium tembok. Lagi, merusak suspensinya, dan DNF. Lagi-lagi, dia menjadi korban cipokan tembok baku. Setelah 4 balapan, dia belum meraih poin sama sekali. Berada di juru kunci, 4 kali kalah dari rekan timnya di 4 balapan pertama. Sedangkan Yuki sendiri sudah meraih 2 poin ya. Tentu bukanlah awal yang diinginkan. Atau malah ini adalah awal berupa mimpi buruk bagi dia di awal musim ini ya kan. Setelah bekerja keras untuk mendapatkan kursi F1 itu, dia sekarang harus bekerja keras untuk mempertahankannya. Karena meskipun ini masih 4 balapan, dan dia sebenarnya juga ada kontrak buat musim depan, tentu ini bukanlah gambar yang bagus apalagi melihat rekan timnya. Rookie memang perlu waktu untuk adaptasi, dan meskipun begitu, Nick ya agak gimana gitu ya untuk menyebut dia rookie. Karena prestasi-prestasi dia yang diraih sebelum masuk ke F1 tuh udah kayak nggak menggambarkan seorang rookie gitu kan. Tapi ingat, F1 itu berbeda dari FI atau F2. Dan dari sini, Nick harus segera sadar dan segera meningkatkan kecepatannya musim ini. Gue tahu, banyak orang berharap tinggi sama Nick musim ini untuk tampil bagus, dan mungkin itu sedikit membuat dia tertekan lah. Itu juga mungkin kenapa dia agak sedikit underperform. Tapi sejauh ini, jangankan tampil bagus, tampil sesuai ekspektasi dulu aja lah. Minimal kalau nggak ada pace, jangan nyium tembok dan ngerusak mobil lu gitu. Karena itu juga dapat merugikan finansial tim. Kalau nggak percaya silahkan tanya Mick Schumacher. Lalu mungkin ada juga tekanan melihat rekan timnya yang benar-benar nge-carry tim AlphaTauri sejauh ini. Jadi dia mungkin mikir, wah gue juga harus bantu nih rekan tim gue, biar AlphaTauri ini nggak dianggapnya kayak one man team gitu kan. Tapi emang harus itu yang dilakukan oleh Yuki. Sementara Nick, mungkin saatnya kita nurunin ekspektasi terhadapnya dan mulai menghadapi setiap balapan step by step untuk dia ya kan ya. Masih banyak balapan untuk berkembang dan tampil bagus gitu. Berharap juga lah mobil AlphaTauri dapat berkembang seiring berjalannya musim, agar dapat memudahkan dia juga untuk tampil bagus dan meraih poin-poin besar. Balapan kayak Azerbaijan, lupakan aja lah. Saatnya fokus ke Miami dalam waktu kurang dari 1 minggu. Intinya dia harus segera berkembang karena mengingat kesabaran Bah Helmut yang setipis harapan Ferrari juara, lalu Red Bull Junior lainnya yang sejauh ini banyak yang menonjol ya, lumayan ya. Jangan sampai nanti di akhir musim yang darinya bakal mengalahkan Yuki di musim 2023, malah menjadi mengalahkan Yuki dalam tendang duluan sama Bah Marco. Oke lah, sekian video kali ini. Emang balapan Azerbaijan kemarin ya nggak terlalu seru-seru amat sih, tapi ya ada beberapa hal yang kita bisa bahas lah, termasuk di sini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.